kelas. Oke. Kalau kamu sungguh-sungguh, sebutkan syahadat dan artinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mau banget ikut OSIS? Mau. Kenapa? Alasan kuat kamu masuk OSIS? Saya ingin membanggakan mama saya karena mama saya mengharapkan saya untuk menjadi OSIS dan saya juga ingin menjadi OSIS. Karena itu saya berusaha untuk menjadi baik dan salah satunya dengan cara memasuki organisasi OSIS. Oh, berarti kalau kamu masuk OSIS, harapan ibu kamu udah terpenuhi? Belum, masih banyak harapannya, tapi ini salah satunya harapan mama saya dan saya juga. Tadi kan ada arti yang tentang kamu sangkutan sama OSIS itu. Terus kamu bilang kalau di OSIS itu harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau misalnya nanti kamu nggak bisa jalan tugas kamu dengan baik, Konsekuensinya? ya. Saya siap menerima konsekuensinya, mau itu dikeluarkan atau dikenakan sanksi atau apapun. Tapi usaha kamu apa untuk menjalankan tugas kamu dengan baik itu? Selalu berikhtiar dan mencoba dengan cara selalu mencobanya dengan baik dan mencoba untuk tidak melakukan kesalahan sedikit. Konsekuensi di dunia masih ada lanjutannya. Karena perselisihan di dunia akan berakhir di akhirat nanti. Kamu sudah tahu. Moto kamu apa? Menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Maksudnya apa dengan moto itu? Semua orang itu nggak ada yang nggak baik. Nah, saya mencoba menjadi yang paling baik dari semuanya yang paling terbaik. Yang terbaik, yang menjadi paling terbaik di dunia. Enggak juga. Enggak juga gimana dong? Menjadi yang terbaik maksudnya bisa mencontohkan apa yang Allah ajarkan dan berusaha untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kalau misalnya semuanya pada mengajarkan apa yang Allah ajarkan, itu kayak gimana? Misalnya sholat 5 waktu, kayak berpuasa dan selalu berzakat. Tapi setahu saya yang bukan ngajarin itu Allah, Nabi. Kan Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Imran ayat 81 tadi bahwa Nabi disuruh untuk mengajarkan para umatnya. Oke, tadi moto kamu terbaik dari yang terbaik. Kalau kamu nggak bisa jadi yang terbaik dari yang terbaik itu kayak gimana? Ganti moto. Enggak. Tetap jadi moto kan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Walaupun saya nggak terbaik di mata Allah, semua orang itu kan baik. Kamu juga ingat ya, di atas langit masih ada langit. Paling terbaik, di rumah masih ada yang paling terbaik. Misalnya nih, kamu bangun jam 4, pasti masih ada bangun jam 3 kan. Jam 3 juga pasti ada yang bangun jam 2 kan, dan seterusnya. Misalnya ya, jika seandainya kamu udah masuk memimpin, apa visi dan misi kamu selama ini? Misi saya membuat dan mencontohkan pada orang-orang contoh cara-cara untuk menjadi baik dan berusaha untuk membuat lingkungan di sekitar itu menjadi lebih baik. Visinya itu maju terus, pantang mundur, dan tidak pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, contoh misimu dalam kehidupan di sekolah kita apa? Kamu mau ngadain apa gitu? Kan kata kamu tadi kan baik kan? Baik itu kan masih general, masih umum. Yang spesifik dong. Yang spesifiknya, contohnya membuat lingkungan menjadi bersih. Sekarang kan baru 3 bulan, toilet pintunya udah pada rusak. Nah, nanti kalau misalnya itu siswa-siswanya atau semua warga sekolah diharapkan untuk bisa menjaga lingkungan dan kebersihan itu di dalam ikrar khusus tadi juga ada tentang itu. Kamu sendiri udah? Ya, alhamdulillah sudah. Nih kan ya, selama ini peserta didik juga udah pada dikasih tahu suruh menjaga alat-alat sekolah atau semua fasilitas sekolah, tapi masih ada aja
yang melanggar gitu, masih ada aja yang nggak bisa ngejaga itu kayak gimana sih? Maksudnya cara mengatasinya atau? Iya. Oh, cara mengatasinya meyakinkan bahwa apa yang kita suruh itu baik untuk mereka dan mencoba mencontohkannya dan tidak melakukan apa yang melakukan. Lama-lama mereka tahu sendiri apa akibat dari apa yang mereka lakukan. Sebutkan satu kata untuk OSIS kamu. Baik, Satu kata. Jujur aja. Jujur. Ramah terhadap orang-orang. Satu kata. Cuma satu kalimat. Sempurna aja. 3 kata. Itu 3 Dua kata. kata. Sempurna. Sempurna. Sempurna deh. Ya udah sempurna. Sempurna. Bener. Padahal di dunia ini nggak ada yang sempurna. Oke. Terima kasih Osi. Iya. Oh ya, langsung Iya. permasalahan. Gua, Nih, ya. ntar dulu sih. Kamu tahu kan kakak kelas kamu kayak gimana? Maksudnya masih ada yang suka nakal, kebantu sama orang tua, sama yang lebih tua gitu, sama guru, gak sopan lah istilahnya. Nah itu kamu sebagai, kalau misalnya kamu masuk OSIS, yang intinya sikap kamu kayak gimana nanganin mereka itu? Pertama, saya akan mendekati orangnya itu. Lalu kalau misalnya dia nggak nurut-nurut, nanti saya mencoba untuk mengkonfirmasi pada orang tuanya apa yang dia sudah lakukan di rumahnya, apa berbeda dengan apa yang dia lakukan di sekolah. Kalau misalnya berbeda, nanti di sekolah dicoba untuk dikasih tahu kalau nggak boleh melawan guru. Nah kalau misalnya masih seperti itu lagi, akan dilaporkan pada guru. Emang kamu gak repot? Misalnya kalau ada anak yang nakalnya 10, 20, satu kelas, Kan itu konsekuensi. kamu bisa ngedapetin satu kelas kayak gitu? Kan OSISnya banyak. Sudah baik satu-satu gitu ya. Iya. Tapi ya selama ini kan walaupun misalnya kamu udah ngomong kayak gitu tuh, saya bakal ngelakuin ini gini, tapi ntar buktinya nanti pas kamu udah jadi OSIS, kamu nggak ngelakuin itu. Apa kamu bisa jamin kalau kamu bakal bisa ngelakuin itu? Insya Allah bisa. Sakit. Kan mencoba yang baru. Ngomongin. Lanjut. Enggak. Selain OSIS, ikut organisasi lain? Enggak. Kenapa emang? Udah nyoba PMR nggak keterima. Terus Reginta ngundurin diri karena bentrok sama waktu ekskul. Terus pilihan terakhir OSIS. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya atau nggak mungkin nanti kamu nggak keterima lagi, gimana perasaannya? Nggak keterima lagi. Cari yang baru kan nggak selalu masuk organisasi bisa jadi baik, bisa misalkan ikut basket atau futsal atau kegiatan lain misalnya OSIS atau PMR atau kayak gitu. Waktu PMR kamu alasannya masuk PMR apa? Alasan masuk PMR. Waktu SD pernah ikut dokter kecil, terus kan udah ada pengalaman tapi belum sampai sini. Nah terus saya mau mencoba lagi apa yang saya sudah punya. Mungkin aja bisa keterima, tapi hasilnya nggak keterima. Nggak terima. Nggak sabar. Iya. Oke. Ada yang lain, ada yang mau gitu? Oh ya, kan selama pengalaman ini ya banyak anak-anak OSIS atau yang lainnya udah bersumpah bakal kayak gini gitu, bakal ngejalanin kayak gini. Tapi ternyata itu berjalan, cuma 1 bulan, 2 bulan gitu. Sebenarnya dia lupa atau mungkin kayak gimana gitu. Nah, yang kita takutkan itu kamu seperti itu. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kayak gitu, Ya jangan sampai kayak gitu pokoknya. Caranya gimana? caranya gimana? Ya melakukan apa yang kita sudah janjikan saja. Janji. Janji beneran ya? Janji. Janji. Kamu kalau misalnya ada program kerja nih, belajar nih dari kita dulu itu pernah ngadain program kerja banyak, akhirnya tidak terrealisasikan. Iya, ya enggak itu berdua nih. Ada 1, 2 lah.
Ya diharapkan untuk OSIS tahun depan udah program kerjanya dikit aja, tapi itu yakin terwujud gitu. Daripada banyak-banyak tapi nggak terwujud. Oh iya, satu lagi masalah manajemen waktu. Ini OSIS kadang-kadang sering ada rapat mendadak. Kalau misalnya kamu lagi ngerjain tugas kelompok dan itu penting, besok harus misalnya tampil atau Deadline. kumpulin, dan itu juga rapat OSISnya benar-benar penting. Kamu milih yang mana? Sebelumnya kalau misalnya itu waktu kerja kelompoknya diundur. Kalau enggak saya nanya tugas saya apa, nanti setelah saya kerjakan saya langsung ke office. Jadi kamu lebih Pentingin dua-duanya. enggak, maksudnya kamu bakal hadirin yang mana dulu gitu. Kamu kan kamu Kerja kelompoknya atau pentasnya? nggak kelompok kerja sama itu. Misalnya kan kita pulang sore tuh, ada kerja kelompok sama rapat OSIS itu benar-benar penting dua-duanya. Rapat OSIS acaranya buat besok, kerja kelompok juga buat besok. Kalau misalnya itu saya pentingin kerja kelompok karena termasuk nilai saya untuk masa depan saya. Kalau misalnya OSIS nanti kan bisa tanya sama teman, kalau kerja kelompok nanti nggak dimasukin. Kalau peran kamu penting dalam OSIS itu gimana? Misalnya kamu 6 inti tuh. Eh, Kalau misalnya saya masuk inti, misalkan itu saya milih OSIS. Soalnya kalau misalnya itu nilainya, kalau misalnya itu kan sebelum rapat saya ngerjain sendiri dulu tugas-tugasnya. Kalau misalnya saya nggak masuk inti, saya kerja kelompok. Ngerjain tugas. Tapi nggak ninggalin tentang tugas OSISnya. Terus kalau misalnya semua anggota OSIS yang bukan 6 inti pikirannya seperti kamu, OSIS yang ngejalanin siapa? Sama. Gimana ya? Guru yang ngejalanin. Enggak, kan nggak boleh nyalain orang. Bagaimana? Di sini sering loh di OSIS manajemen waktu. Itu aja. Ya, itu aja. Itu aja. Rahmat? Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Apa lagi? Enggak, insya Allah udah cukup. Udah cukup ya? Oke. Dan Terima kasih. pesan nih buat kamu, kalau misalnya emang benar kamu kepilih nanti, kamu kan udah ngomongin masalah atau yang lainnya itu yang bakal kamu jalanin gini gitu. Tolong jangan diingkari gitu. Kita juga sebagai senior ngerasa sedih kalau misalnya kamu bisa ngingkarin itu. Oke, terima kasih Osi. Waalaikumsalam. Jangan keluar. Di situ aja. Baca-baca buku nggak apa-apa. Kalau mau ambil tas bawa ke sini tapi jangan kasih tau ke teman-teman yang lain. Iya.